Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning everybody, how are you? I'm great. Good morning teacher, good morning my friends, good morning everybody, how are you? I'm great. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, ku siap berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, agar teman-teman semua tetap semangat, yuk kita sama-sama tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang terlihat di wajahmu. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati sedih menangislah. Kalau hati sedih menangislah. Kalau hati sedih terlihat di wajahmu. Kalau hati sedih menangislah. Kalau hati senang teriak hore, hore. Kalau hati senang teriak hore, hore. Kalau hati senang terlihat di wajahmu. Kalau hati senang teriak hore, hore. Kali ini Ibu Guru akan membahas materi dengan tema tanaman. Subtema bentuk-bentuk daun. Nah teman-teman, kita akan mengenal dulu apa itu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya, daun berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Warna hijau daun memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk keberlangsungan proses fotosintesis. Daun hijau ini yang menempel pada ranting memiliki fungsi penting loh teman-teman, bahkan super penting, yaitu dalam hidup kita sendiri. Jika daun-daun ini lenyap, bisa dipastikan teman-teman, kehidupan di muka bumi ini, binatang atau manusia atau makhluk hidup lainnya akan sirna teman-teman. Ih, serem ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu merawat daun atau tumbuhan. Ibu Guru akan membahas satu persatu bagian-bagian apa saja yang terdapat pada daun ini teman-teman. Terlihat tidak ya daunnya?
Nah, pertama ada bagian yaitu helai daun. Helai daun ini yang seperti ini adalah bagian yang terpenting pada tumbuhan, teman-teman. Kenapa ya terpenting? Karena pada bagian inilah terjadinya proses fotosintesis. Nah, helai daun ini adalah proses fotosintesis karena dia ini sangat paling dominan dalam bekerjanya, yaitu bekerja dalam berfotosintesis. Yang selanjutnya ada tulang daun. Tulang daun ini ada yang ke kanan, nih yang ke atas, nih yang ke kiri juga ada. Jadi tulang daun ini sebagai penguat dari daun tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pelepah daun. Nah, pelepah daun ini untuk memposisikan daun pada batangnya, teman-teman. Selanjutnya ada tangkai daun. Tangkai daun ini untuk penompang agar daun ini tidak jatuh dan sebagai saluran untuk mengangkut zat hara atau hasil fotosintesis ke batang. Daun itu penting sekali bagi tanaman. Nah, salah satu unsur penting dalam tumbuhan itu terdapat pada daun, teman-teman. Jadi, kehadirannya ini menjadi bagian sangat penting karena fungsinya yang mampu menyerap energi matahari, yang kemudian energi matahari tersebut digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis, sehingga wujud daun sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup dari tanaman atau tumbuhan. Nah, terus mengapa ya daun juga penting bagi manusia atau hewan, bahkan makhluk hidup lainnya? Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia akan membutuhkan oksigen sebagai udara yang kita hirup, bukan? Jadi, melalui proses yang dinamakan fotosintesis tadi, tumbuhan itu melepas atau menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat untuk manusia dan juga hewan. Tanpa adanya tumbuhan, manusia atau binatang itu kesulitan untuk menghirup udara segar atau bernapas. Nah, tidak dapat dipungkiri lagi ya teman-teman, manfaat daun sangat besar. Karena sebelumnya sudah membahas lengkap tentang daun, sekarang kita akan membahas lengkap bagaimana bentuk-bentuk tulang daun itu sendiri. Jenis tulang daun menjari sesuai dengan namanya, teman-teman. Tulang daun menjari memiliki tulang daun yang cenderung besar-besar, mirip dengan jari-jari tangan manusia, teman-teman. Nah, daun dengan struktur tulang daun menjari dapat kita jumpai pada tumbuhan seperti daun singkong, daun pepaya, daun kapuk atau daun randu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya daun-daun tadi. Nah, yang pertama daun singkong. Daun singkong daun singkong merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki banyak sekali kandungan nutrisi serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh, teman-teman. Daun singkong ini mengandung vitamin C dan asam folat yang bisa meningkatkan sistem imun. Manfaat lainnya juga menghancurkan bakteri dan mengurangi radikal bebas di dalam tubuh, teman-teman. Wah, banyak sekali ya manfaat dari daun singkong ini. Nah, tulang daun singkong ini seperti jari tangan kita, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, tulang daunnya besar-besar. Tuh, seperti tulang daunnya itu seperti jari manusia ya, teman-teman. Tuh, bisa dilihat? Ya, yaitu daun pepaya. Daun pepaya bertulang menjari dengan warna permukaan atas hijau tua, sedangkan biasanya warna permukaan bagian bawah yaitu hijau muda. Daun pepaya dapat diolah menjadi makanan, teman-teman. Daun pepaya ini juga bisa dijadikan sebagai obat untuk beberapa jenis penyakit seperti mengatasi masalah pada sistem pencernaan. Helaian daun pepaya ini berbentuk menyerupai jari tangan manusia, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, mirip kan?
Nah, jenis tulang daun menjari selanjutnya terdapat pada daun kapuk, teman-teman. Daun kapuk atau daun randu mempunyai manfaat serta khasiat yang istimewa loh teman-teman, untuk menyembuhkan serta mengobati beragam penyakit seperti batuk, diare, obat kumur, penghilang bekas luka, obat sakit mata juga. Nah, daun randu atau daun kapuk ini mirip sekali teman-teman dengan daun singkong kalau teman-teman perhatikan. Dan jenis daun ini juga bertulang daun, yaitu dengan menjari seperti jari tangan manusia. Tulang daun dengan menyirip. Tulang daun menyirip yaitu yang mempunyai struktur tulang jenis menyirip seperti pada sirip-sirip ikan, teman-teman. Dapat pada beberapa daun, teman-teman. Salah satunya adalah yang pertama, daun salam. Daun salam sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan karena memiliki aroma yang khas. Nah, coba teman-teman perhatikan, kalau bunda-bunda masak di rumah, biasanya makanannya itu menggunakan daun salam, seperti jika masak semur atau sup ayam, teman-teman. Nah, jenis tulang daun pada daun salam ini seperti sirip-sirip ikan, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan. Nih. Nah, tulang daun yang menyerupai sirip ikan selanjutnya ada pada daun jambu mede atau daun jambu mete. Nah, manfaat daun jambu mede ini mampu mengatasi sariawan, teman-teman. Jadi, daun jambu mede ini memiliki kandungan vitamin C yang membantu meredakan sakit sariawan, dan daun ini juga bisa digunakan untuk lalapan jika daunnya yang berwarna hijau muda, teman-teman. Tulang daun ini juga seperti sama, yaitu tulang daun pada daun salam, mirip dengan sirip-sirip ikan, teman-teman. Kalau teman-teman coba perhatikan tulang daunnya nih, mirip dengan sirip-sirip ikan tuh. Nah, selanjutnya tulang daun yang menyerupai sirip ikan ada pada daun mangga. Daun mangga ini sama seperti sirip-sirip ikan. Tulang daunnya menyerupai sirip ikan, teman-teman. Ada yang dari kanan banyak tuh, teman-teman. Yang kiri juga banyak tulang daunnya. Coba teman-teman perhatikan, mirip bentuk sirip ikan kan? Kalau teman-teman habis makan ikan, dagingnya sudah habis, coba teman-teman samakan, apa betul kalau tulang daunnya ini sama seperti sirip ikan? Tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung. Jadi, tulang daun melengkung adalah bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti garis-garis lengkung. Garis-garis lengkung ini dan ujungnya terlihat menyatunya pada daun sirih ini, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan tulang daunnya. Tulang daunnya melengkung semua dan dia juga menyatu pada ujungnya. Nah, tulang daun sirih ini yaitu tulang daun melengkung. Daun sirih ini juga memiliki banyak sekali manfaat, teman-teman, yaitu menjaga kesehatan mulut dan gigi. Selanjutnya, selain daun sirih, yaitu terdapat pada tumbuhan daun eceng gondok. Ini sebut eceng gondok ya, teman-teman. Jadi eceng gondok ini tumbuh di kolam-kolam yang dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, dan juga tempat penampungan air. Nah, eceng gondok ini berfungsi menangkap polutan berlogam berat di dalam air. Eceng gondok ini juga bisa dijadikan bahan kerajinan tangan, teman-teman, seperti tas, sendal, sepatu, keranjang, dan masih banyak lainnya. Bentuk tulang daun ini juga bertulang daun melengkung, teman-teman. Mungkin memang tidak terlalu terlihat seperti daun sirih yang tulang daunnya terlihat sekali lengkungannya. Ini juga bertulang daun melengkung tapi menyatu, teman-teman.
Coba teman-teman perhatikan daun eceng gondok ini. Kencur. Daun kencur mempunyai bentuk bundar dan lonjong. Nah, tiap helai daun ini mempunyai susunan berhadapan yang melebar, dan juga mengkonsumsi daun kencur ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu menghangatkan tubuh dari cuaca yang ekstrim. Tulang daun ini berhadapan semua teman-teman dan juga melebar. Ini namanya daun kencur. Tulang daunnya melengkung. Jenis tulang daun yang keempat atau yang terakhir yang akan kita bahas adalah tulang daun sejajar. Ya, sejajar. Jadi, tulang daun sejajar merupakan tulang daun yang memiliki bentuk seperti garis-garis yang sejajar pada kanan dan kiri tulang daun ini. Tiap-tiap ujung tulang daun ini menyatu. Satu tulang daun besar yang membujur di tengah, dan sedangkan tulang-tulang daun kecil lainnya berada di sampingnya. Jadi terlihat mempunyai arah yang sejajar pada tulang daun utama atau yang di tengah ini, yang terdapat pada daun pandan ini. Salah satunya tulang daun pandan, yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar lainnya terdapat pada rumput-rumputan yang bisa ditemui di pengkarangan rumah teman-teman, dan juga terdapat pada daun serai wangi. Tulang daun serai wangi ini juga yaitu tulang daun sejajar, karena tulang daun satunya besar dan sisanya sejajar lurus sampai. Ini Ibu Guru akan mengajak teman-teman semua belajar sambil bermain, yaitu mengklasifikasikan daun berdasarkan tulang daunnya yang sudah Ibu siapkan kotaknya ya teman-teman. Nanti teman-teman masukkan daunnya berdasarkan daun menjari, daun menyirip, daun melengkung, dan daun sejajar. Ini kotak-kotak yang sudah Ibu Guru siapkan. Nah, sedikit mereview materi yang sudah diberikan. Bentuk tulang daun yang pertama ada bentuk tulang daun menjari. Salah satunya adalah bentuk tulang daun dari pohon pepaya. Mirip sekali kan dengan jari tangan Ibu Guru. Ini namanya bentuk tulang daun menjari. Ada apa saja ya? Ada daun pepaya, daun kapuk atau daun randu, dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada daun singkong. Ini daun singkong teman-teman. Nah, selanjutnya bentuk tulang daun yang kedua ada jenis tulang daun menyirip, yaitu mirip dengan sirip-sirip ikan. Ada apa saja ya daunnya? Yang pertama yang sudah Ibu Guru siapkan ada daun salam. Daun salam merupakan tulang daun menyirip. Daun salam, daun mangga, dan yang terakhir ada daun jambu mede. Nah, bentuk tulang daun yang ketiga ada bentuk tulang daun dengan melengkung, yaitu tulang daunnya seperti lengkungan-lengkungan yang menyatu di setiap ujungnya. Tulang daun melengkung salah satunya terdapat pada pohon sirih. Tulang daun pohon sirih yaitu melengkung. Seperti ini teman-teman. Ada apa saja ya selain daun sirih? Ada daun kencur. Terus ada daun eceng gondok, yaitu dengan tulang daun melengkung. Ada 3 jenis tulang daun melengkung teman-teman. Nah, yang terakhir bentuk tulang daun berdasarkan daun sejajar. Ada apa saja ya? Salah satunya terdapat pada daun pandan. Bentuk tulang daun pandan adalah sejajar. Sejajar jadi cuma punya satu bentuk tulang daun yang besar, sisanya mengikuti tulang daun besar ini. Ada tulang daun ini, terus tulang daun sejajar selanjutnya ada pada pohon serai wangi. Serai wangi juga memiliki satu tulang daun besar di tengahnya. Selanjutnya ada jenis rumput-rumputan. Nah, selanjutnya teman-teman semua mengklasifikasikan daun yang sudah Ibu Guru siapkan ini berdasarkan bentuk tulang daun yang sudah Ibu Guru siapkan kotak-kotaknya.
Ada daun menjari, daun menyirip, daun melengkung, dan daun sejajar. Teman-teman semua mencoba mengklasifikasikan ya. Ini termasuk bentuk tulang daun yang mana nih? Daun pepaya termasuk jenis tulang daun menjari. Kita taruh di menjari. Daun petandu atau daun kapuk termasuk tulang daun menjari juga. Dan yang ketiga, tulang daun dari daun singkong menjari. Tulang daun menjari. Daun salam termasuk tulang daun yang menyirip, dimasukkan ke tempat ini teman-teman. Yang ini tulang daun menyirip, yaitu daun mangga. Dan yang ini daun jambu mede termasuk tulang daun menyirip. Daun sirih termasuk tulang daun yang melengkung, dimasukkan ke kotak tulang daun melengkung. Yang ini daun kencur termasuk melengkung. Daun eceng gondok termasuk daun yang melengkung juga teman-teman. Daun pandan termasuk tulang daun yang sejajar, dimasukkan ke tulang daun yang sejajar. Sejajar. Ini rumput-rumputan juga ada tulang daun yang sejajar. Rumput termasuk tulang daun yang sejajar. Nah, ini daun serai wangi termasuk tulang daun yang sejajar. Masukkan ke tulang daun yang sejajar. Nah, setelah teman-teman semua mampu mengklasifikasikannya bentuk tulang daun, ada bentuk tulang daun menjari, menyirip, melengkung, dan sejajar. Berdasarkan 4 tulang daun ini, lalu teman-teman berhitung. Teman-teman mengumpulkan berapa daun di kotak ini? Coba punya ibu guru ada berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata ibu guru mengumpulkannya ada 10 daun di bentuk tulang daun menjari. Selanjutnya yang menyirip ada berapa ya ibu guru yang terkumpul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ternyata ibu guru ada 9 tulang daunnya, yaitu bentuk tulang daun menyirip terdiri dari 9 daun. Ada daun yang daun mangga, daun salam, dan daun jambu mede. Nah, selanjutnya bentuk tulang daun melengkung, ibu guru sudah mengumpulkan berapa ya? Kita hitung bareng-bareng. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata ibu guru juga mengumpulkan daunnya 10 daun di tulang daun melengkung. Nah, selanjutnya bentuk tulang daun sejajar. Ada berapa ya yang sudah terkumpul? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10. Wah, ternyata ada 10 daun juga. Banyak ya daunnya. Nah, teman-teman sudah tahu bentuk-bentuk daun. Teman-teman bisa menemukan berbagai macam bentuk daun di lingkungan sekitar teman-teman dan juga di teras rumah teman-teman atau bahkan di pekarangan rumah teman-teman. Jangan lupa ya untuk selalu merawat dan menyirami tanaman karena tanaman sangat bermanfaat bagi makhluk hidup seperti hewan, manusia, bahkan tumbuhan itu sendiri, teman-teman.